Dulu tuh sampai jurinya apal kok. Mbaknya yang tahun kemarin juara 1 itu kan gitu. Wah, juara mana kalian gitu. Terus habis itu aku nggak dijuarain 1, aku dijuarain 2. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, Dan nyalakan loncengnya. untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat semuanya ya, baik-baik semuanya, banyak rezeki, panjang umur, ilmu barokah. Amin. Teman-teman, hari ini alhamdulillah kita berada di Kota Malang. Alhamdulillah kita berkesempatan ketemu dengan sosok yang sangat inspiratif. Tidak hanya buat saya, tapi buat banyak orang. Banyak orang yang sudah terinspirasi oleh karya-karya beliau, prestasi-prestasi beliau. Nah, awalnya dulu saya kenal beliau ini dari saudara, seorang make up artis di Jakarta yang kursus make up anti garuk ke Malang, dan make upnya itu anti air, jadi bisa dipakai buat wudhu kalau misalnya mempelai wanitanya itu ingin sholat dulu. Nah, dari situ saudara saya cerita, aku kursus ke Malang ke Mbak Rere Queen. Tahu nggak Mbak Rere Queen? Terus kita cari di sosmed, akhirnya ketemu lah sama beliau, kenalan. Baru setelah kenalan ternyata beliau itu sangat humble banget dan senang sekali berbagi ilmu dengan banyak orang. Nah, ayo kita belajar lebih banyak bagaimana Mbak Rere Queen ini membangun bisnis dan kiat-kiat bisnisnya. Langsung saja kita kenalan sama Mbak Iresita. Oke. Halo teman-teman. Apa kabar Mbak Iresita? Alhamdulillah baik Mas Nado. Mbak Ires apa Mbak Iresita? Mbak Ires aja deh biar Mbak lebih Ires pendek. ya? Oke, Mbak Ires. Nah, Mbak Ires bisa diceritakan nih ke kita semuanya bagaimana dulu awalnya Mbak Ires mengawali bisnis make up artis ini, Mbak? Jadi dulu sebenarnya aku bukan orang yang emang hobi make up kayak gitu, enggak. Tapi dasarnya emang suka gambar. Emang dari kecil itu suka gambar, suka kaligrafi, suka ngelukis, suka mewarnai kayak gitu. Terus kebetulan hobi nari juga Mas Nado. Nah, karena saya sering nari, akhirnya kan perlu alat make up untuk melengkapi kalau kita mau perform gitu kan. Terus ya bisa make up ala kadarnya aja sih sebenarnya, karena punya alat make up juga cuman beberapa aja gitu. Terus lama-lama karena sering make upin teman-teman kalau mau nari tanpa dibayar, biasanya dibayarnya cuma sama nasi bungkus. Wih, istimewa. Habis itu teman-teman bilang, kenapa aku nggak buka make up aja? Kebetulan pas itu tahun 2015, make up itu kayaknya lagi booming-boomingnya gitu, make up artis. Akhirnya sempat mikir sih di kosan, apa iya ya buka make up. Tapi kan pada zaman itu kan kursus make up mahal banget. Yeah. Posisi kita juga mahasiswa, nggak punya duit. Terus minta sama orang tua juga nggak mungkin kan, karena itu bukan kebutuhan untuk pendidikan. Nah, jadi ya memanfaatkan wifi di kos aja gitu. Jadi belajar di YouTube kan, alat makeup kan udah punya dari yang tadi untuk nari-nari. Terus akhirnya make upin teman-teman setiap sore itu, make upin teman-teman satu gantian, tiap hari gantian. Terus nyoba post di Instagram. Nah, yang pertama kali diupload tuh logonya sih dulu tuh. Ada temen bikinin logo. Terus ya udah kita bilang bismillah, terus besok-besoknya upload. Di bulan pertama udah langsung ada yang booking sih pas itu. Ya, untuk makeup wisuda 2 orang. Yaitu antara berani dan enggak sebenarnya. Tapi kalau nggak diambil ini kesempatan, kalau diambil agak takut juga sih sebenarnya. Akhirnya belajar, ya udah akhirnya besok diambil. Oh, berarti seorang Mbak Ires ini pernah ngerasain nggak pede juga ya kira-kira? Iya, nggak pede. Karena kan nggak kursus apa gimana gitu kan, jadi nggak pede, sempet nggak pede. Kalau boleh tahu nih, Mbak Rere kuliahnya basic keilmuannya apa ini, Mbak? Apa seni, apa Mbak? Sebenarnya aku sendiri sih jurusannya psikologi, nggak nyambung. Jurusannya psikologi, tapi di kampus lebih aktif di seni budaya. Jadi emang sukanya nari-nari aja gitu. Terus ikut komunitasnya juga komunitas dance. Sejak kapan nih Mbak Ires menerima murid untuk kursus kalau belajar ke Mbak menerima Ires? kursus itu 1 tahun setelah buka make up, jadi sekitar 2017 2016 akhir kayaknya. Karena aku mulai make up September 2015. Kayaknya 2016 akhir. 2016 akhir.
sudah berapa banyak murid yang sudah diajari Mbak Ires mulai awal sampai sekarang, masih ingat nggak Mbak hitungannya Mbak? Kira-kira berapa banyak Mbak? Udah banyak banget. Udah lebih dari 1.000 pasti. Lebih dari 1.000. Istimewa. Itu dari mana aja ini Mbak muridnya? Apa Malang sini, apa Jawa Timur, apa kayak gimana? Kalau dulu tuh paling banyak Surabaya. Paling banyak Surabaya. Kalimantan Utara itu ada 3, Papua ada 2, Bali ada 2, Jawa Barat ada sekitar 5. Lainnya dari Jawa Timur. Oh, jadi Jogja juga ada sih, Jogja ada. Jogja malah kursus ke Malang ke Mbak Ires ya? Okay. Kan aku juga kadang kan buka kursusnya kadang di Jogja. Oh, buka kursusnya di Jogja. Istimewa. Jadi mulai Kalimantan, Papua, Jogja, Aceh ada nggak Pak? Nggak, Sumatera kayaknya belum ada ini. Sumatera belum ada ya? Oke. Tapi omong-omong ini Mbak Ires ini apa ya Mbak ya, dari Medan apa dari Padang. Dari Padang ya. Oh, soalnya kalau Bung Karno dulu pernah pesen kalau tidak keliru itu berpikirlah seperti orang Padang, bekerja seperti orang Jawa, berbicara seperti orang Batak. Kayaknya ada di Mbak Ires semua ini. Gitu paket ya? komplit ya. Pakai komplit. Oke. Mbak Ires, nah di sini bentuk kursusnya gimana? Apa online, apa privat, apa kelas atau kayak gimana? Jadi dulu macam-macam sih. Aku bikin kursusnya itu ada yang grup, ada yang beauty class untuk makeup self, ada juga yang workshop. Workshop itu untuk makeup profesional. Jadi orangnya nanti makeupin model. Terus ada juga yang private itu perorangan. Terus pernah juga sih bikin kursus online karena tahun 2017-2018 tuh yang kursus tuh kebanyakan emang dari luar Jawa, tapi mereka terkendala transportasi kan, jadi aku sempat bikin kursus online. Jadi pakai video, jadi aku bikin tutorial video dari awal sampai akhir sama penjelasannya semua. Terus itu aku upload di YouTube private. Jadi daftarnya nanti dapat link kayak gitu. Oh iya, Mbak Ires ini juga ada channel YouTube, bisa dikenalkan channel YouTube? Oh iya, buat teman-teman yang mau belajar make up bisa langsung subscribe ya channel YouTube aku. Nama channelnya Rere Queen Oke. Mua. Harus subscribe. Instagramnya Mbak? Kalau Instagramnya @queen_hits pakai S ya. Oke, nanti kita tulis di deskripsi juga biar teman-teman nggak salah alamat. Nah, Ya. Mbak Ires ini kan sebagai founder dari Rere Queen ya, Mbak. Rere Queen ini melayani di wedding ya, Mbak? Iya, di wedding. Wedding, majornya di wedding. Wedding, non wedding juga Oke. melayani. Kalau boleh tahu mulai kapan awal pertama kali berani make upin wedding? Jadi pertama kali make upin wedding itu tahun 2016. Pokoknya 1 tahun setelah buka make up. Oke. 1 tahun setelah buka make up. Terus ada yang booking wedding. Dan itu wedding pertama di Bali. Wedding pertama di Bali. Wedding pertamanya di Bali. Tapi sudah pede Mbak ya, make upnya ya? Nggak grogi Make upnya lagi. pede, nggak pedenya beauty case. Karena dulu aku belum punya beauty case yang ada lampunya gitu. Jadi aku cuman punya beauty case yang kotak gitu, yang belum ada kaca dan lampunya. Jadi sempat nggak pede sih. Masuk ke Bali, takutnya orang mikirnya ini profesional apa enggak sih gitu loh. Karena tampilannya kok nggak pakai beauty case. Sebenarnya kalau make upnya sih aku pede-pede aja. 2016 akhir, berarti kalau sampai sekarang 2020 berarti sudah berjalan selama 4 tahun. 4 tahun. Mm-mm. 4 tahun dan muridnya sudah lebih dari 1.000 orang. Ya, Ada dari murid-murid itu yang akhirnya menjadi profesional make up artist juga ya, Mbak? banyak. Banyak. Bisa dikenalin barangkali murid-muridnya siapa aja, Mbak? Yang Banyak. akhirnya jadi Kalau make up di artist. Malang ada Mbak Ika Baltazar, Mbak Kadek Mua, ada siapa lagi ya? Banyak, nggak Oh, hafal. banyak ya, Mbak Apal. Terus di Tulungagung itu ada Mbak Lila kalau nggak salah. Di Surabaya ada Mbak Risla, ada Mbak banyak. Soalnya Banyak ya? kita paling sering kelas kan, Mas. Jadi tidak ketemu ini muridnya mana yang Nggak ketemu. benar-benar akan Tapi menggeluti muka-mukanya semua. hafal. Oke. Heeh. Oke. Cuman nggak hafal nama-namanya, nggak hafal semua. Oke, baik, Mbak Ires. Kalau menurut murid-murid Mbak Ires nih, kenapa kok harus memilih guru seorang Ires? Nah, apa yang menurut murid-murid tadi itu spesifik atau unik dari make up yang diajarkan oleh Mbak Ires? Boleh diceritakan, Mbak? Apa, Mbak? Kalau dari make up dulu itu
Kalau aku pribadi kan ngikutin tren ya. Jadi kalau dulu teman-teman itu suka kursus di aku karena aku basicnya makeup bold. Jadi cut crease. Nah, terus kalau semakin kesini kan semakin soft. Tuh. Jadi ya yang dulu kursus di aku ya mereka yang emang suka makeup bold. Kalau akhir-akhir ini yang memang mereka yang suka makeup soft kayak gitu. Terus mereka ini yang mereka katakan kalau kursus di aku katanya penyampaiannya jelas. Terus selain itu harganya juga terjangkau. Kayak gitu. Penyampaian jelas, harga terjangkau. Oke. Jadi ilmunya cepat nyampe gitu ya Mbak ya? Iya, cepat nyampe. Kalau misalnya ada yang pertanyaan atau ada yang masih bingung, bisa langsung akses ke Mbak Riri, nggak kesulitan ya? Oke. Dulu memang otodidak ya Mbak ya? Iya, otodidak, belajar lewat YouTube. Ada makeup artist yang jadi kayak semacam apa ya? Panutan. Iya, oke. Kalau makeup artist sih dulu panutanku waktu makeup zaman 2015 sampai 2017 itu ada Bang Arman Armano. Kalau mulai tahun 2019 beralih ke Kak Dean. Kok sampai ada beralih itu ceritanya gimana Mbak? Apa ya, trennya atau kayak gimana? Kalau Bang Arman sendiri kan emang spesialis makeup cut crease bold kan. Karena kan dulu aku alirannya makeup bold, cut crease. Terus makin kesini sekarang kan lagi musimnya yang soft. Terus dulu itu aku belum bisa bikin eyeliner sebagus Kak Dean. Akhirnya aku mutusin kursus ke Jakarta. Akhirnya udah bisa. Oke. Gitu. Langsung ke sumbernya ya. Jadi Mbak, karena pokoknya detail apa yang aku belum bisa itu yang tak pelajari kayak gitu. Ke Bang Arman juga dulu, kalau ke Bang Arman seminar sih dulu aku ikut seminar sama workshopnya. Jadi kayak apa yang aku belum bisa misalnya kayak makeup rainbow. Itu aku juga kursus ke Mas Wawan Salon di Surabaya. Terus kayak cut crease kan ke Bang Arman Armano. Terus make up eyeliner yang panjang makeup itu yang soft gitu aku belajarnya ke Kak Dean. Terus ada lagi makeup Chinese aku belajarnya ke Kak Belle Bells gitu. Dia emang kayak upgrade terus. Oke. Gitu. Jadi enggak boleh capek buat belajar terus ya Mbak? Iya, karena kan kita pasti makeup tuh kayak bergerak terus kita kan pasti punya detail yang kita belum bisa kayak gitu. Yang menarik di sini Mbak Ires ini nggak hanya founder dari Rere Queen sebagai makeup artist, tetapi juga founder dari brand-brand yang lain selain makeup artist ya Mbak ya? Iya. Boleh diceritakan Mbak, brand apa saja yang dibangun oleh Mbak Ires? Kalau brand yang ada selain Rere Queen ada Luxury Premium Laces, terus Exotica Bridal, jadi itu kayak gaun-gaun, terus souvenir, eksklusif souvenir. Kemudian ada lagi makeup store, jadi di situ emang kita jual tools makeup. Selanjutnya apa lagi ya? Luxury, eksklusif, Exotica, makeup store. Rere Queen udah nih. Oke. Iya, Rere Queen kan ya. kursus sama makeup wedding. Oke, untuk saat ini nih Mbak, apa produk yang paling laris dari beberapa brandnya Mbak Rere tadi? Sementara yang paling laris adalah Luxury. Luxury ini umurnya masih baru sih, masih sekitar 3 bulan. Kemarin launching tanggal 1 Juli. Tapi ya alhamdulillah bisa diterima oleh teman-teman MUA yang lain. Dan ya sudah sampai Malaysia, Singapura. Sampai ekspor? Iya, sampai ekspor. Berarti Mbak Ires ini eksportir teman-teman. Boleh berbagi pengalaman kira-kira Mbak? Ekspor itu susah nggak sih? Dengar-dengar ekspor itu ribet. Tentang apanya dulu nih? Izinnya apa segala macam? Enggak sih, biasa aja. Yang penting kan kita ada izin usaha. Cara pemasarannya gimana Mbak? Kok bisa sampai ekspor barang itu Mbak? Ya, jadi kalau kita punya brand baru, pasti kan orang-orang belum kenal brand kita kan. Jadi gimana caranya kita mengenalkan ke orang lain? Nah, mungkin kalau zaman sekarang bisa endorse selebgram, atau mungkin kalau belum matang mungkin bisa endorse semua. Cuma kan kalau aku pribadi karena budget, jadi kalau aku tuh bikin usaha nggak harus punya budget banyak. Jadi berapapun budget yang kita punya, baru kita berpikir bagaimana cara
nyiasati dengan budget segitu kita bisa menjalankan usaha itu. Jadi aku pribadi kalau misalnya orang belum ke kita ya kita yang ke orang. Jadi kayak jemput bola. Kalau aku yang ke luar negeri itu aku cari mua-mua yang sekiranya dia cocok sama produk kita. Pasti kan kita tahu toh mua mana yang sekiranya pakai bulu mata premium. Kan mua-mua ada yang pakai bulu mata premium, ada yang pakai bulu mata lusinan. Oh, macam-macam ya, Mbak? Macam-macam. Nah, tapi biasanya kelihatan sih dari riasannya tuh kelihatan. Ya karena saya punya produk make up dan punya produk bulu mata, jadi kan pasti tahu bedanya saat dipakai. Nah, itu dicari mua-mua yang sekiranya Pakai produk bakal premium. bisa pakai produk kita. Ya kita DM, Oh, kita gitu. tawarin. Jadi yang aku DM pas itu banyak banget pokoknya. Awal yang respon cuma 4 dari mungkin hampir lebih dari 50 orang yang di DM, yang respon cuma 4. Tapi Berarti- 4 itu kan udah peluang. Iya, betul. 4 itu udah peluang, jadi jangan disia-siain. Jadi karena ada 4 yang respon, ya udah aku langsung kirim. Karena mereka cocok, mereka bantu promosi, akhirnya ada agen yang daftar. Oh, reseller jadinya. Iya, kurang lebih gitu. Terus daftar ada 2 orang, akhirnya mereka masarin sana dan mereka suka. Gitu. Alhamdulillah. Diterima di sana berarti, Mbak ya. Iya. Selama membangun brand-brand itu tadi, Mbak, pernah nemuin kendala nggak, Mbak? Atau ada Ada apa, Mbak? Yang di berkesan bulan apa? kedua, ini berkesan banget. Wah, apa nih, Mbak? Jadi memang di bulan kemarin itu ada sedikit konflik. Ada salah satu brand bulu mata di Jakarta itu mengklaim bahwa packagingnya Luxury ini mirip sama packaging dia. Mungkin sekilas sama karena mungkin warnanya dan apa namanya, konsepnya sekilas memang sama. Tapi kalau kita lihat detailnya jauh berbeda. Dari ukuran, warna, terus detail desain juga berbeda. Nah, kalau saya sendiri sih emang yang desain langsung dari percetakan. Percetakan kita kan pesen packaging sekalian desainnya. Terus desainnya maunya, karena aku suka yang abstrak-abstrak gitu, aku mau yang abstrak-abstrak. Warnanya maunya pas itu navy. Karena bingung, navy atau hitam. Sebenarnya sebelum ada Luxury ini dulu tuh aku udah pernah jualan 2 tahun Queen Laces namanya. Itu bulu mata juga. Bulu mata juga, tapi itu tipe yang 3D sama yang standar, bukan yang kayak sekarang dijual. Nah, pas itu pengen bikinnya warna hitam karena emang suka warna hitam. Pengen bikin hitam gold, tapi kata percetakannya pas itu di Bandung kurang bagus kalau warna hitam gitu. Akhirnya aku bikinnya warna coklat tua sama gold. Yang satu lagi warna marun gold. Jadi emang suka warna-warna tua. Kemudian pas packaging yang Luxury ini galau, hitam apa navy ya gitu. Tapi emang perpaduannya mesti gold. Karena ingat yang dulu percetakan bilang kalau hitam kurang bagus, akhirnya aku pilih navy. Pilih navy. Akhirnya aku cetak dulu navy, nanti kalau udah habis, nanti bulan Agustus nyetak lagi warna hitam gitu loh. Ya wis cetak, terus maunya abstrak gitu. Motifnya mau abstrak. Terus udah didesainin, dikasih lihat, oh ya udah ACC. Akhirnya kan kita cetak. Kan kita nggak tahu kalau misalnya ada yang sekilas mirip kayak gitu. Ya udah, terus dia sampai sempet kayak sedikit neror sih. Karena pakai fake akun terus neror gitu loh. Ini jiplak ini apa gitu-gitu. Nggak ada yang konfirmasi dengan secara baik-baik, itu nggak ada. Sampai diancam-ancam mau dibawa ke Haki. Somasi. Iya. Terus akhirnya malah dari tim Luxury sendiri sih kemarin tuh udah ngurus. Ternyata mereka kayaknya sih belum punya izin juga resmi. Belum punya izin resmi. Malah kita yang mau ngeresmin abis ini rencananya. Kita mau hak paten merek. Semoga lancar, Pak. Amin. Oke, Mbak Ires. Kalau membangun bisnis kan banyak sekali orang ngeluhin tentang modal. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak Ires ini modalnya dari awal dulu, dari Mbak Ires sendiri, dikumpulin, bangun bisnis sampai gede-gede kayak bola salju, habis itu diinvestasikan bangun brand-brand baru lagi, atau ada investor atau kayak gimana, Mbak?
Nah kalau model sendiri, aku emang semua usaha yang udah dijalani dari nol modal. Contohnya make up, karena dulu kan masih mahasiswa, uang jajan juga masih minta orang tua. Buat kursus aja dulu tuh nunggu duit lebaran. Punya duit lebaran, ikut kursus yang cuman 1 kali pertemuan. Itu pun dulu aku ikut kursus karena penasaran aja, apa sih bedanya sama di tutorial kayak gitu loh. Cuman pengen tahu aja. Terus jadi pakai alat-alat yang ada, kayak tadi aku punya lipstick 1, bedak 1, foundation 1. Itu juga habis ngerampok dari orang tua ya. Jadi mungkin ada stok alat makeupnya dari orang tua yang aku pakai buat make upin, ya itu jadi modal awal sih. Terus dapat duit dari wisuda yang pertama kali tadi Ya. itu dulu aku Yang order 2 orang itu tadi, Pak. Itu tuh dulu sempat bingung pas ditanyain berapa Mbak, pas ibunya nanya. Oh Kan iya, itu gimana? wisuda Menentukan harganya gimana? wisuda awareness ya. Iya, Pas itu iya, wisuda awareness. Aku ditanyain harganya berapa gitu. Kan aku juga nggak tahu harga-harga make up di Malang tuh berapa. Aku juga emang nggak tahu, emang belum menjelajah sampai situ. Terus mau aku kasih harga 50 karena bagi aku dulu harga 50.000 itu udah mahal. Bagi anak kuliahan ya semester 5. Harga 50.000 itu udah mahal banget. Terus apa 50.000 ya? Tapi kan aku tadi bangun subuh gitu loh. Yaudah deh 70.000 gitu. Akhirnya aku kasih harga 70.000. 2 orang kan berarti 140. Itu rasanya senengnya naudzubillah. Kok naudzubillah? Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Saking senengnya berarti, Pak ya. Seneng banget karena Omset pertama itu, Pak, omset ya? pertama itu Oke. 140.000 itu langsung kita kayak ke koperasi beli sabun. Anak kosan ya beli mie, macam-macam. Yang habis-habis itu langsung kebeli semua. Terus make up selanjutnya mungkin make up foto yaitu 50.000 itu setiap dapat 50.000 langsung dirupain kosmetik. Jadi misalnya 50.000 dapat maskara 1 misalnya. Terus 50.000 lagi dapat eyeshadow 1. Terus dapat lagi apa-apa kayak gitu. Jadi emang kalau nabung harus langsung punya banyak kan susah. Jadi ya udah sepunyanya duit dibeli. Aku nggak lihat mereknya apa, pokoknya apa yang cukup sama duitku itu yang tak beli. Kemudian dari yang aku udah beli itu yang aku buat belajar gitu loh. Jadi emang dari awal aku nggak lihat merek dulu, yang penting kita skillnya ada dulu kayak gitu. Oh, skillnya dulu ya. Oke. Nah, tadi menarik nih. Omset pertamanya 140.000. Kalau boleh tahu nih Mbak Riris, yang awalnya 140.000 tertingginya berapa Mbak? Yang pernah diterima ya. Oke. Dari 140.000 sekitar mungkin nggak sampai 100 juta. Nggak sampai Mungkin 100 juta. sekitar 80 juta, 90 juta. Selama omset sebulan. Baik, kemudian nah Mbak Ires, kenapa kok harus merambah ke brand atau produk lain? Kok nggak make up artist saja terus? Ya kita semua kan pasti punya jenuh ya. Kayak kalau dibilang jenuh ya bukan jenuh yang nggak mau make upin lagi, enggak. Mungkin pengen hal baru kayak gitu. Pengen tantangan baru ya? Pengen Pak? tantangan Oke. baru karena kalau make up ya udah gitu-gitu aja kan. Paling tantangannya adalah upgrade skill. Tapi kalau misalnya kita kayak aku jualan bulu mata, kan akhirnya aku mempelajari desain bulu mata, model-model bulu mata kayak gimana, terus rumus kan ada rumus-rumusnya itu, bulu mata ini tuh kayak gimana, Karakternya. helai-helainya itu berapa kayak gitu loh kan. Oh, ada hitungannya ya Mbak ya? Iya kan ada hitungannya gitu. Terus kira-kira bulu mata ini lakunya kita jual ke mana, model ini dijualnya kemana kayak gitu kan. Kayak tantangan baru kan, dan kita harus belajar lagi gitu loh. Kemudian dari tim Mbak Ires barangkali Kalau bagaimana tim membangun tim Mbak? Kalau tim emang dulu karena mungkin masih kecil ya, jadi tim emang dulu sering gonta-ganti dulu. Terus lama-lama kayak capek gitu. Dulu tuh aku pernah punya tim 6. Terus habis itu semua ganti. Terus ada 5, terus ganti lagi.
akhirnya sekarang aku nggak usah banyak-banyak, yang penting solid kayak Oke. gitu. Nggak usah banyak-banyak, yang penting solid, yang penting mereka tuh loyal sama kita. Terus kita lagi ada atau enggak, mereka siap jadi apa ya, jadi tameng, jadi apa ya, jadi siap bantuin Pasang kita gitu badan, loh. oke. Ya, pasang badan buat kita kayak gitu. Oke. Kalau dulu Mbak Ires ini tim yang nurut ke Mbak Ires, dengar-dengar kalau sekarang Mbak Ires yang nurut ke tim ya Mbak ya? Adminnya aja yang jadi bosnya Mbak Ires ya? Mbak ya? Iya, soalnya kalau aku pribadi sih emang kayak nggak bisaan gitu loh. Kayak nggak bisaan, apalagi misalnya kayak nggak stabil, ngasih harga A tiba-tiba harga B, tiba-tiba harga C, kayak Oke. gitu loh. Oh, ada temen, sedangkan kalau bisnis kan nggak bisa yang harga temen, harga keluarga kan nggak bisa. Namanya bisnis ya bisnis, kita kan juga ada biaya operasional dan sebagainya. Jadi ya alhamdulillah aku emang dapet bisa dikatakan admin, bisa dikatakan manajer yang emang dia disiplin. Sedetail aku beli misalnya Gojek gitu, itu dia tanya ini uang tadi kemana, kayak gitu loh. Kayak emang dia emang detail banget Oke. kayak gitu. Jadi Jadi- ya bagusnya lebih disiplin. Lebih disiplin. Lebih disiplin. Karena saking baiknya Mbak Ires ini jadi suka ngasih diskon kira-kira begitu ya Mbak ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, ke depan apa yang ingin dicapai oleh Mbak Ires dan brand-brandnya? Keinginannya sih ya berjalan lancar, pastinya ya berjalan lancar, terus makin diminati sama teman-teman MUA, sama teman-teman calon pengantin, teman-teman yang mau belajar kursus kayak gitu. Terus juga pengen mereka bisa berdiri sendiri. Oh, jadi autopilot gitu ya Mbak ya? Autopilot, Oh, semua brand-brand tadi ya? Mm-mm. Amin. Oke. Amin. Nah, Mbak Ires, kita tentu pengen kenal nih sosok Mbak Ires ini sebenarnya siapa sih? Nah, biografinya seperti apa? Nah, kira-kira bisa diceritakan Mbak Ires? Jadi aku emang suka dari dulu, emang suka bisnis. Oke. Lebih tepatnya suka jualan sih. Suka jualan. Jadi dulu pas SMA itu mungkin aku SMA umur berapa ya? Sekitar 18, 17, 19, 16, enggak lah, 16 17 ya. Oke. Sekitar umur 16 17. Oh enggak deh, umur 15. Oh, 15. Aku kelahiran tahun 94. 94. Mm-mm. Oke. Jadi dulu pas sekitar umur 15 tahun, aku tuh dulu suka jualan gelang, jualan aksesoris. Dan nggak tahu kenapa emang aku tuh kayak bisa sekarang tuh apa sih yang lagi musim kayak gitu loh. Anak-anak lagi suka pakai gelang, akhirnya aku jualan gelang. Anak-anak lagi suka trennya pakai tas kulit, aku jualan tas kayak gitu. Terus sepatu, terus aksesoris, cincin, apalagi ya, macam-macam deh pokoknya apa aja yang lagi ngetren itu aku jualan. Oke. Jadi punya bakat alam untuk tahu kebutuhannya orang gitu Iya, Mbak ya? Oke. tiba-tiba tahu aja. Dan aku emang jualannya ganti-ganti, karena ini kayaknya minggu depan aku nggak jualan ini deh, kayaknya minggu depan aku harus jualan B, minggu depannya lagi aku harus jualan C. Jadi kayak emang tiba-tiba aja sih itu, nggak tahu kenapa. Oke. Jadi Tiba-tiba tahu mm, tahu apa yang kira-kira nanti bakal laku kayak gitu. Terus pas kuliah itu semester 5 sekitar umur 21 tahun pas jadi makeup artist. Kemudian sekarang aku umur 26. dan sedang mengembangkan brand itu tadi Mbak ya? Oh ya. Oke teman-teman, nah Mbak Ires ini sebagai founder dari Rere Queen Makeup Artist. Beliau ini selain muridnya juga banyak, kliennya juga pasti banyak. Uang sebulan aja omsetnya bisa sampai 80-90 juta ya Mbak ya. Oke, siapa sih yang nggak pengen dapat omset segitu ya kan, lumayan. Nilai-nilai apa nih yang membuat Mbak Ires unik atau Rere Queen unik sehingga calon-calon mempelai ini harus di make upin di hari spesial pernikahannya oleh Mbak Ires? Nah, silakan bisa diceritakan. Jadi kalau aku pribadi, biasanya kebanyakan orang itu idealis. Ini menurutku ya, ini opiniku, kebanyakan orang itu idealis. Jadi klien harus mengikuti kita. Kamu kan tahu styleku kayak apa di Instagram. Jadi ya kamu nggak bisa request. Mau nggak mau harus Mau pasrah nggak mau. pokokan wis.
Mau nggak mau kamu booking di aku, kamu harus tahu styleku, ya udah kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi sih lebih ke keinginan klien sih. Kadang kan klien suka sama makeup kita bukan karena aku makeupku bold atau soft. Kadang mereka suka karena kerapihan mungkin, atau warna tone-nya yang mungkin natural, terus mungkin nggak medok, atau mungkin mereka suka sama gambaran alis kita atau gambaran lipstick kita dan macam-macam ya. Jadi aku lebih ke prioritasnya ke klien sih. Klien maunya apa, sebisa mungkin kita realisasikan. Tuh. Jadi betul-betul custom sesuai keinginan Custom, klien ya. Oke. Lebih ke custom. Jadi klien bukannya terpaksa harus ikut stylenya Mbak Ires ya, bukan ya? Begitupun juga dulu dengan baju-baju. Kalau dulu aku klien pengen baju warna apa, kalau misalnya aku bisa bikinin, aku bikinin kayak gitu. Jadi meskipun budgetnya ngepres apa gimana, tapi kan kalau kliennya emang kepengen warna, misalnya warna biru gitu, tapi aku nggak suka warna biru, ya aku kabulin gitu, aku bikinin baju sesuai yang mereka pingin. Oke, jadi Mbak Ires ini memprioritaskan tentang custom, jadi sebisa mungkin apa keinginan klien itu terakomodir gitu ya Mbak ya. Bisa terlayani dengan baik, dan request apapun Mbak Ires dengan sangat senang hati untuk bisa memfasilitasi gitu ya kira-kira Mbak ya. Goalsnya ya klien itu puas pakai jasa kita, karena kita kan di bidang pelayanan. Oke. Jadi kepuasan customer itu sangat penting sekali Mbak ya. Number uno. Mbak Ires ini untuk program-program promo di brand Riri Queen itu lebih memasrahkan kepada manajer ya Mbak ya? Iya, lebih pasrah ke Mbak Ika Mesova karena dia lebih detail, lebih terperinci, karena basicnya anak matematika ya. Iya. Semuanya dihitung. Jadi wis opo cari Mbak Ika, yang penting Iya. Mbak Riri wis tinggal make upin tok aja Iya, gitu ya. Tinggal eksekusi. Tinggal eksekusi. Ya kita ini pekerja lapangan. Oke. Oke, jadi artisnya berarti Mbak ya. Oh, ya. Nilai-nilai keunggulan dari masing-masing produk apa aja Mbak? Bisa dijelasin masing-masing brand. Kalau keunggulan produk ini dimulai dari luxury ya. Jadi kalau di bulu mata luxury itu kita emang bener-bener custom, bukan yang beli lusinan, beli bal-balan, terus kita packing, kita branding, enggak. Tapi emang bener-bener aku bikin, aku request, aku pesan sesuai yang aku dan teman-teman semua yang mungkin kerja sama kita. Yang apa ya istilahnya, yang dikarpi itu ya apa gitu? Jadi requestnya misalnya barisnya, kalau yang di pasaran misalnya barisnya 13, itu kepanjangan barisnya 9 aja, jadi kita bikin 9 barisnya kayak gitu. Jadi emang benar-benar custom sesuai kebutuhan. Dan kenapa menurut aku luxury ini adalah penyempurna bulu mata lain, karena sebenarnya bulu mata itu modelnya ya tipenya kayak gitu-gitu aja, cuman ada yang kepanjangan, ada yang kependekan, ada yang kurang tebel, ada yang ketebelan. Jadi emang dari kekurangan yang ada, kita memang menyempurnakan di situ kayak gitu. Mohon maaf, kalau boleh kita simpulkan berarti luxury ini yang pertama dia customize karena Mbak Ires memang basicnya makeup artist dan paham betul kebutuhan tentang Bulu mata. jenis bulu mata. Kemudian yang kedua, Mbak Ires juga observasi ke berbagai brand yang lain. Kemudian kelemahan-kelemahan yang ada di brand lain itu disempurnakan di luxury. Oke. Nah, jadi mulai dari bahan, kita kan pakai bulu mata sintetis. Bulu sintetis itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi emang kita ambil yang paling bagus, yang paling lembut. Terus kemudian pecahan bulu matanya itu emang kita request yang pecah, jadi nggak ada yang gerumbul, kan kadang ada yang kayak nyatu kayak gitu, akhirnya jadi tebel, gitu ya? ngerempel. Sebelum dijual di pasaran kita juga sortir ulang. Oke, ada quality controlnya juga. Ada quality control di sini. Jadi sebelum dipasarin dari tim luxury sendiri, kita pilah-pilah lagi, kita sortir lagi mana yang sekiranya tidak layak jual, kita tidak jual. Terus selain emang kualitas yang kita jaga, harganya pun kita sesuaikan dengan kantong para muam. Jadi kita nggak ambil harga paling tinggi, kita juga nggak ambil harga terendah. Jadi kita tengah-tengah dengan kualitas yang kita
jaga dan kita punya. Luxury ini termasuk harganya ekonomis. Nah, selain luxury itu harganya memang ekonomis, terus kita juga packagingnya itu praktis. Jadi kita emang sedia 2 packaging. Yang satu emang bijian buat teman-teman yang mungkin bukan mua atau mungkin untuk kebutuhan per event aja, itu kita jual yang bijian. Terus kita juga jual yang lusinan. Jadi dalam satu box ini ya, ini desainnya kayak gini. Dalam satu box ini isinya 12. Nah, isinya 12. Terus kelebihannya adalah kalau mua kan pasti butuh bulu matanya lebih dari 1 tuh Mas. Nah, jadi kita tinggal ambil. Setiap mau pakai tinggal ambil. Kalau misalnya kita produk-produk lain itu kan ada boxnya. Jadi kita mau rias buka box dulu, nyampah ya kan. Kalau kita dalam sekali rias kita pakai 3 atau 5 bulu mata, pasti kan sampahnya udah banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita beli di luxury ya, karena packagingnya yang praktis, jadi kayak tinggal ambil kayak gitu. Jadi kesan bagi teman-teman mua profesional itu jadi benar-benar lebih profesional kesan kerjanya ya Mbak ya? Iya benar. Loh, bener loh ya, itu kesan penting loh ya. Iya, benar. Jadi kerja kelihatan rapi itu value tersendiri gitu Benar. ya, selain hasil karya make upnya. Terus juga kalau misalnya kita kan pasti bawa stok bulu mata kan buat setiap rias. Kalau misalnya kita beli yang bijian banyak gitu kan makan tempat. Tapi kalau gini kan Praktis ya. praktis. Oke. Itu tentang luxury, lalu tentang eksotika. Jadi Ya, kalau Exotica sendiri itu adalah Gaun. brand gaun, bukan gaun aja sih. Jadi isinya di dalam ada gaun, kebaya, wardrobe, lebih ke wardrobe ya. Busana orang tua, busana bapak, kayak gitu. Terus kelebihannya di Exotica sendiri mungkin dari segi pelayanan, karena kita emang nggak nyewain lepas gitu loh. Jadi kita kasih tim. Karena kan kalau orang sewa mungkin ini pakainya gimana, ini kurang apa kan mungkin nggak ngerti ya. Tapi kalau kita kasih tim untuk nganter gaun, ngepasin gaun itu sama klien, terus masangin pas di hari H, itu kita emang sediain tim dari Exotica sendiri. Terus kemudian setiap selesai dipakai kita emang langsung dibawa dry clean. Jadi emang kebersihan nomor 1 sih kalau di Exotica. Nah, berarti Mbak Ires ini sekarang ada beberapa brand, tapi yang paling difokusin adalah brand Rere Queen, kemudian Exotica dan Luxury. Oke. Dari penentuan biaya operasional sampai penentuan harga itu bagaimana sejauh ini Mbak Ires ngitungnya atau ngaturnya? Jadi mungkin dari produksi Exotica dulu ya. Kita mau bikin gaun apa? Nah, dari model gaun itu kita udah bisa prediksi butuh kainnya berapa meter. Misalnya balkon butuhnya sekitar 13 meter misal, atau slim dress butuhnya sekitar 4 sampai 5 meter. Itu kita udah bisa nentuin budget. Misalnya budget gaun, satu gaun paling ini misalnya 5 juta. 5 juta itu kita butuh berapa meter? Misalnya butuh 4 meter. Berarti kita budgetin mungkin maksimal untuk pembelian kain 2,5 juta. Kemudian sisanya untuk payet, ongkos jahit, untuk bahan payet, kayak gitu. Terus setelah selesai pasti nggak cuma di situ aja. Pasti misalnya manset, atau misalnya dia pakai sewek ya pakai sewek, terus kerudung, inner dan sebagainya, itu baru kita kalkulasi totalnya berapa. Setelah dijahit kita laundry dulu. Nah, kalau aku sebenarnya tak laundry dulu. Kalau udah tahu biaya dry clean-nya berapa, jadi baru kita bisa nentuin harga sewa. Nah, pengennya ini disewa berapa kali untuk balik modal kayak gitu. Jadi misalnya dari 5 juta, misalnya tadi 5 juta. Aku pengennya 2 kali balik modal, 2 kali pakai bisa balik modal. Berarti aku sewainnya 2,5 juta gitu. Atau misalnya aku mau yang murah-murah aja lah, mau disewain 1,5 juta. Berarti
kalau 1,5 juta sekitar 4 kali. 4 kali. 4 kali sewa baru balik modal gitu. Karena kan dari biaya sewa itu masih ada operasional yang harus kita potong kayak dry clean, bayar tim kayak gitu. Belum lagi sewa tempat. Oke, itu dari segi eksotika. Lalu Kalau dari segi luxury sendiri ya pasti biaya produksi bulu matanya, kemudian packaging. Kalau kita kolaborasi kita pasti ada bagi hasil. Terus juga ada jatah bulanan berupa bulu mata untuk para mua, tim, sama sewa tempat tetap, sama anggaran sewa tempat. Nah dari itu kita hitung, kemudian kita sama nyocokin harga-harga di pasaran berapa, dan kira-kira kita mau kasih harga untuk agen berapa, kayak gitu sih. Jadi gimana ya jelasinnya? Ya, jadi harus tahu dulu kita mau kasih harga agen berapa, harga operasional totalnya berapa, bersihnya berapa, terus kita mau kasih harga agennya berapa. Karena kalau misalnya kita jualan sendiri, misalnya kita udah untung per piece-nya misalnya 3.000 misalnya, ya udah selesai. Tapi kalau kita misalnya pakai agen, kita kan nggak bisa terlalu nge-up sedikit dari modal, kita nggak bisa nge-up-nya terlalu mepet. Jadi kita emang harus agak lebih tinggi supaya bisa potong harga untuk agen dan reseller. itu dari luxury. Dari luxury. Oke. Lalu dari Rere Queen, kalau dari Rere Queen ya yang pasti anggaran sewa tempat, karyawan ya pasti. Terus lebih ke ini sih, kalau jasa ngitungnya beda sama produk ya. Mungkin kalau jasa lebih ke kitanya menilai kemampuan kita itu berapa, dan ya pasti nyocokin sama lingkungan, sama pasar yang ada. Karena kalau terlalu tinggi juga nggak baik, terlalu rendah juga kasihan teman-teman yang lain. Barangkali ada pesan dari Mbak Ires buat teman-teman yang ingin mendalami dunia make up artis nih. Skill apa yang harus dipunyai, Mbak? Sebenarnya kalau skill yang pasti, karena make up ini hampir sama kayak gambar, melukis, mewarnai, mungkin skill basicnya adalah itu ya. Tapi menurut aku sih nggak harus punya itu juga untuk bisa bermake up. Yang penting mau latihan, mau belajar, dan siap berkembang. Dan kalau belajar, Mbak Ires siap ngajari ya? Ya siap. Oke. Langsung hubungi Mbak Ires teman-teman Ya. kalau ingin belajar lebih lanjut tentang make up artis. Ya, oke ya. Mbak Ires pernah ikut lomba-lomba juga ya dulu ya? Iya, dulu sering ikut lomba-lomba. Bisa diceritain Mbak, itu juara berapa saja Mbak? Alhamdulillah dari semua lomba aku mesti juara 1. Alhamdulillah itu ya. Oh pernah sih. Pernah sekali juara 2. Sekali tuh Sekali, juara Pak. 2. Selebihnya juara 1 semua. Juara 1 semua. Waduh, saya gak melok lomba wis lek ngono. Tadi kedewen nih. Makanya ini tadi teman-teman, kalau kita ke galerinya Mbak Ires itu udah ada piagam, piala juara itu udah ada. Yang ada ini nanti kita tunjukin. Ini piagam tapi piagam juri. Loh, ini piagam juara nanti kok moro-moro piagam juri. Pialanya di atas. Oh, di atas. Gak muat berarti teman-teman di bawah sini. Gak punya megora. Oke. Ini tadi istri saya juga bilang, ini lek wis ada piagam juri, itu piagam juaranya minggir semua, nggak payu gitu ya. Wis pokoknya piagam juri berarti sudah pasti sering juara gitu ya Mbak Iris ya. Oke. Lomba pertama kali tahun berapa Mbak Iris? Lomba pertama kali tahun 2016. Oke. Jadi sekitar 6 bulan setelah buka make up pertama kali, itu ikut lomba pertama kali di UM sama sekali. Langsung juara 1. Iya, Waduh. alhamdulillah. Dan itu benar-benar emang semuanya harus ada yang dikorbanin ya. Jadi dulu tuh karena mau ikut lomba, tapi ya pasti kayak cemas, nggak pede. Nggak pedenya karena dari basic otodidak. Karena dulu aku beranggapan orang-orang tuh semuanya belajar kursus, punya sertifikat atau kayak gimana. Sedangkan aku nih anak otodidak yang belum tahu teknik realnya makeup tuh kayak apa sih gitu loh. Terus itu juga kan dulu pas lomba itu kan
pasti ada ditanya-tanyain kenapa kok tekniknya gini, kenapa gini. Oh, jadi tidak sembarangan, wih jadi make up jadi gitu Enggak, kan kita presentasi di depan. Harus diceritain step-stepnya ya? Iya, lebih ke tentang apa, terus kenapa pakai itu, terus tekniknya apa tadi yang dipakai kayak gitu. Terus kayak ada pertanyaan random. Tadi misalnya contoh kecilnya, tadi bulu matanya lemnya ditaruh di bulu mata apa ditaruh di mata? Alasannya kenapa? Karena kan ada orang yang pakai lemnya itu di bulu mata, ada yang di kelopak mata. Nah, itu alasannya kenapa? Nah, di situ jadi takut. Jadi kayak nggak pede. Ini pengen tapi takut gitu. Akhirnya ngambil kelas 1 kali sih, kelas make up sama Ibu Dahayu di Singosari. Akhirnya kursus. Sebenarnya kayak gimana sih? Terus kira-kira produk apa? Kalau dulu kan karena kita terbatas budget, jadi apa aja yang cukup sama duit kita beli, kita buat belajar. Nah, tapi setelah kursus kan tahu produk apa yang cocok untuk pengantin, atau produk apa aja yang kualitasnya bagus tuh dengan harga yang sesuai sama kantong kayak gitu. Nah, terus akhirnya beli tuh. Posisi nggak punya duit, mau ikut lomba, dan mau ikut lomba juga kan butuh biaya ya, pendaftaran, bayar model, baju kayak gitu, kostumnya. Akhirnya terus sempat jual emas. Jadi dulu modal buat beli make up saat lomba itu adalah jual emas, jual gelang sama cincin kalau nggak salah. Jadi dulu itu setelah menang lomba itu memang alhamdulillah kayak tiba-tiba banyak aja gitu yang order dari wisuda sama dari photoshoot. Dulu tuh kayak musim banget gitu loh, model-model hijab kayak gitu. Dulu tuh hunting hijab tuh dulu banyak order itu. Terus kemudian setelah menang lomba, kampus-kampus pada ini apa kayak TA terus magang. Yang magang di Malang Pos kalau nggak salah itu kayak ini loh, wawancara masukin di rubiknya di Malang Pos gitu. Terus dari mana ya itu, dari Poltek. Terus ada juga anak Poltek yang TA neliti pelayanannya di Rere Queen. Oke. Gitu. Jadi dulu neliti pelayanan di Rere Queen. Terus anak Unisma juga pernah. Pokoknya rata-rata banyak anak-anak kampus yang tugas akhirnya tuh ke kita gitu loh. Ada juga yang di Jatim apa ya, Jatim News itu juga wawancara, terus akhirnya masuk di ininya sampai jadi icon. Ya, itu dulu ini kan juga tugasnya anak-anak magang. Jadi tuh lebih ya nggak tahu, tiba-tiba anak-anak magang, anak-anak ini banyak yang ke kita gitu loh. Terus dari UNY Jogja juga dulu ada 2 orang yang magang di sini. Semakin berkembang dari mulut ke mulut. Dan menang lomba juga ngaruh, ada ngaruhnya. Dulu tuh sampai jurinya apal kok. Mbaknya yang tahun kemarin juara 1 itu kan gitu. Wah, juara mana kalian gitu. Terus habis itu aku nggak dijuarain 1, aku dijuarain 2. Oh gitu. Karena lombanya sama pas itu di Surabaya di Royal. Tau gitu, lek aku jurinya Mbak Rene tak suruh ikut terus, biar aku gak usah nilai-nilai aku pasti juara nih. Enak kerja gue enteng ya. Iya, enteng kerja juri ya. Baik, itu tadi teman-teman, kita sudah kepoin banyak tentang siapa itu Mbak Ires, bagaimana beliau membangun karir di dunia make up artist, sampai beliau juga membangun brand-brand bisnis ya yang cukup menggurita ya, dan bagaimana beliau bisa mengembangkan bisnisnya hingga bisa diterima banyak orang dan semua kliennya bisa menjadi puas gitu ya Mbak Ires ya. Untuk lebih lanjutnya lagi, kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya sama Mbak Ires, boleh silakan sekali lagi subscribe channel YouTube Mbak Ires, kemudian follow Instagramnya Mbak Ires ya. Di Boleh. Queen Hits atau Instagram pribadi juga boleh. Oh, boleh ya, Mbak ya. @rezita_rizky pakai Y. Silakan tanya-tanya lebih lanjut. Beliau sangat welcome sekali. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis.